Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Aisyah Kitchen. Hari ini aku akan membuat resep candi lubi ungu atau yang biasa disebut juga dengan biji salak. Karena lagi momen Ramadan, jadi ini cocok banget buat takjil. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 500 gram ubi ungu. Untuk beratnya ini berat setelah dikupas ya bun. Lanjut ada 140 gram tepung tapioka, 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong, 30 gram gula halus, dan yang terakhir seperempat sendok teh garam. Lanjut ke bahan berikutnya yaitu bahan air gula, 125 gram gula aren, 350 ml air matang, 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong, seperempat sendok teh garam, dan yang terakhir 10 gram tepung tapioka. Lanjut aku bikin bubur sumsumnya juga untuk pelengkapnya. Ada 850 ml santan, 100 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, dan yang terakhir 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Dan bahan yang terakhir untuk kuah santannya di sini ada 250 ml santan, 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong, dan yang terakhir seperempat sendok teh garam. Oke, langsung aja di sini akan aku buat dulu bubur sumsumnya. Aku sudah siapkan panci teflon, lalu aku masukkan tepung beras dan daun pandan. Setelah itu aku nyalakan api. Ini akan aku sangrai dulu selama 5 menit. Dan untuk apinya cukup menggunakan api yang kecil aja. Setelah 5 menit lanjut akan aku masukkan garam. Lanjut akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan santannya. Ini aku masukkan secara bertahap ya, setengah dulu. Lanjut ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata dan adonan bubur sumsumnya ini mengental. Untuk santannya di sini aku meres sendiri ya. Dari 1 butir kelapa aku campurkan dengan air hangat. Lalu aku bagi untuk bubur sumsum dan kuah santan. Oke, nggak pakai lama, ini bubur sumsumnya sudah mulai mengental seperti ini. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa langsung dimatikan aja kompornya lalu disisihkan. Lanjut aku mau bikin kuah santannya. Di sini akan aku masak santan, daun pandan, dan garam. Ini akan aku masak hingga santannya ini matang. Untuk apinya cukup menggunakan api kecil, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Supaya santannya tidak pecah, jangan lupa untuk diaduk terus ya bun. Jika sudah matang, bisa langsung dimatikan aja kompornya dan disisihkan. Lanjut aku mau bikin candil ubi ungunya atau biji salaknya. Ini akan aku kukus ubinya hingga matang dan empuk. Oke, ini untuk ubinya sudah matang. Kalau mau cek bisa dites tusuk aja. Jika sudah empuk, ini bisa langsung diangkat aja ya. Karena ini akan aku lumatkan. Selagi masih panas, ubi ungunya ini bisa langsung dilumatkan supaya lebih mudah saat melumatkannya. Di sini aku melumatkannya dengan menggunakan garpu. Dan ini hasilnya setelah aku lumatkan. Selanjutnya akan aku masukkan garam. Lanjut aku masukkan gula halus. Kalau nggak ada gula halus, bisa diganti dengan gula pasir. Oke, ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata semua. Jika sudah merata semua, lanjut akan aku masukkan tepung tapiokanya.
Ini secara bertahap aja ya. Ini adonannya sudah mulai dingin. Supaya lebih mudah akan aku aduk dengan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih. Nah, ini penting ya. Jadi untuk ubi itu kadar airnya berbeda-beda. Kalau dirasa nanti kurang air, bisa ditambahkan air aja sedikit demi sedikit. Tapi kalau enggak, ya enggak perlu ya. Sampai teksturnya udah pas, enggak retak saat dibulatkan, itu enggak perlu lagi ditambahin air. Nah, ini bisa dilihat ya untuk hasil akhirnya, teksturnya seperti ini, dia lembut dan saat dibulatkan itu enggak retak atau ngekrek. Lanjut di sini akan aku bulatkan dulu adonannya. Untuk ukurannya bisa dikira-kira aja ya. Nah, ini bisa dilihat ya hasil bulatannya. Ini enggak retak atau ngekrek. Jadi adonannya sudah pas ya untuk kadar airnya. Oke, ini lanjut akan aku bulatkan semua adonannya hingga habis. Sudah selesai semua, aku bulatkan. Selanjutnya ini akan aku rebus. Aku sudah didihkan air secukupnya, lalu aku masukkan daun pandan. Selanjutnya akan aku masukkan candil ubi ungunya. Ini akan aku rebus hingga mengapung. Kalau sudah mengapung, tandanya sudah matang. Dan candil ubi ungunya ini sudah matang, ini sudah mengapung. Bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Lanjut aku mau bikin kuah gula merahnya. Untuk apinya cukup menggunakan api kecil. Lanjut akan aku masukkan garam. Lalu aku masukkan daun pandan. Dan yang terakhir akan aku masukkan gula arennya. Oke, ini akan aku masak hingga gula arennya ini larut. Setelah gula arennya larut, yang terakhir akan aku masukkan tepung tapiokanya. Ini nggak langsung aku masukkan, ini aku larutkan dulu tepung tapiokanya, lalu akan aku aduk di mangkuk kecil, baru dimasukkan ke dalam panci. Oke, ini air gulanya sudah matang dan mendidih. Lanjut akan aku masukkan candil ubi ungu atau biji salaknya. Ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata, hingga candil ubi ungunya ini terlumuri dengan gula merahnya. Untuk candil ubi ungunya sengaja aku lumuri seperti ini supaya tidak saling menempel. Oke, langsung aja ini akan aku plating karena sebentar lagi waktunya berbuka. Ini tuh benar-benar cocok ya untuk takjil berbuka puasa, karena kalau buka puasa itu harus didahulukan dengan yang manis-manis. Jadi kalau untuk takjil buka puasa ini wajib banget bikin buat di rumah bersama anak-anak aku, karena anak-anak aku suka banget. Cara bikinnya gampang dan yang pastinya ini tuh mengenyangkan. Dan untuk gula merahnya bisa disesuaikan aja dengan selera manis masing-masing. Jadi kalau suka banget manis bisa ditambahin lagi gula merahnya di atasnya. Candil ubi ungu bubur sumsum siap dinikmati untuk takjil berbuka puasa di rumah. Rasanya enak, yang pastinya manis dari candilnya, gurih dari santan, serta bubur sumsumnya. Cara bikinnya gampang dan yang pasti lebih puas ya kalau bikin sendiri karena hasilnya banyak. Dan untuk tekstur candilnya itu enak banget ya, karena dia lebih banyak ubinya daripada tepungnya. Yang pasti ubinya lebih berasa dan tekstur kenyalnya itu juga dapet. Dan aku suka banget tekstur candil yang kayak gini.
Apalagi makannya dipaduin sama bubur sumsum dan kuah santannya. Rasanya makin endul. Yuk bunda, langsung aja di-cook di rumah untuk menu berbuka bersama keluarga tercinta. Terima kasih bunda-bunda sudah menonton video ini. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.